Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menentukan atau menghitung panjang suatu vektor di dimensi 3. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, ini adalah bentuk soalnya. Perhatikan bagaimana cara menyelesaikan suatu panjang vektor yang diketahui titik koordinatnya. Ya. Nah, seperti soal yang berikut. Oke, langsung saya baca ya. Diketahui koordinat titik A minus 1, 4, 2. Koordinat B itu 0, minus 2, 5. Dan C 2, minus 4, 1. Dan D itu minus 3, 3, 0. Tentukan panjang vektor-vektor berikut. Panjang vektor AD, panjang vektor BC, panjang vektor AC, dan panjang vektor CD. Nah, di sini kita akan menentukan panjang vektor-vektor tersebut. Oke, perhatikan bagaimana cara menyelesaikannya ya. Oke, sebelum kita menghitung panjang AD dulu ya, kita tentukan dulu vektor AD. Nah, jika diketahui vektor AD, diketahui titik koordinat, maka vektor AD itu bisa mengurangkan dari ini koordinat D, kita sajikan dalam bentuk vektor ya, minus 3, 3, 0 dikurangi koordinat titik A, gitu ya, dalam bentuk vektor. Sehingga bentuknya menjadi minus 3, 3, 0 dikurangi minus 1, 4, 2. Gitu ya. Nah, berarti kita peroleh hasil ini. Minus 3 dikurangi minus 1. Sama saja dengan minus 3 ditambah 1 ya. Itu hasilnya adalah minus 2. Kemudian 3 dikurangi 4. Itu hasilnya adalah minus 1. Dan 0 dikurangi 2. Itu hasilnya adalah minus 2. Nah, sehingga vektor AD itu adalah minus 2, minus 1, minus 2. Nah, ketika akan menghitung panjang vektor AD, kita gunakan rumus apa? Panjang AD itu bisa dihitung dengan mengkuadratkan dari elemen-elemen ini ya, kemudian diakar. Sehingga bisa ditulis akar dari minus 2 dikuadratkan, ditambah minus 1 dikuadratkan, ditambah minus 2 dikuadratkan. Nah, sehingga hasilnya menjadi akar dari 4, ini kan hasilnya 4 ya, kemudian ditambah 1, kemudian ditambah 4. Diperoleh akar 9. Nah, akar 9 itu hasilnya adalah 3. Jadi panjang vektor AD itu adalah 3. Gitu ya. Sekarang kita akan menentukan panjang vektor BC. Nah, berarti kita harus menghitung vektor BC dulu. Caranya apa? Koordinat B kita kurangkan dengan, koordinat C kita kurangkan dengan koordinat B dalam bentuk vektor ya, sehingga menjadi 2 minus 4, 1 dikurangi 0 minus 2, 5. Nah, diperoleh hasil akhir ini 2 dikurangi 0 itu 2, minus 4 dikurangi minus 2 itu sama saja dengan minus 4 ditambah 2 ya. Hasilnya adalah minus 2, kemudian 1 dikurangi 5. Hasilnya adalah minus 4. Sama seperti AD, kita akan menghitung panjang vektor BC. Itu adalah akar dari 2 kuadrat ya, ditambah minus 2 dikuadratkan, kemudian ditambah minus 4 dikuadratkan. Gitu ya, kemudian diakar ya. Nah, kemudian hasilnya diperoleh ini. 4 ditambah 4 ditambah 16. Terus kemudian diakar ya. Hasilnya adalah akar 24. Kalau kita buat menjadi sebentuk sederhana, itu menjadi 2 akar 6. Nah, jadi panjang vektor BC itu adalah 2 akar 6. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya, yaitu menentukan panjang AC. AC itu bisa dicari dengan koordinat C, kita kurangkan dengan koordinat A. Dalam bentuk vektor ya, menjadi 2 minus 4, 1 dikurangi minus 1, 4, 2. Diperoleh hasil akhir 3 minus 8 minus 1. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mencari panjang vektor AC,
itu sama dengan akar dari kuadrat elemen-elemen ini ya. Sehingga menjadi akar dari 3 kuadrat ditambah minus 8 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan. Nah, sehingga menjadi akar dari 9 ditambah 64 ditambah 1. Nah, kemudian kita hitung 9 ditambah 64 ditambah 1 itu adalah 74. Jadi panjang vektor AC itu adalah akar 74. Oke ya, paham? Nah, sekarang kita akan menghitung panjang vektor CD. CD itu bisa dicari dulu ya, dengan cara mengurangi titik koordinat D dikurangi titik koordinat C dalam bentuk vektor, sehingga menjadi apa? Minus 3, 3, 0 gitu ya, dikurangi 2, minus 4, 1. Nah, kemudian kita peroleh hasil minus 3 dikurangi 2 itu sama dengan minus 5. Kemudian 3 dikurangi minus 4 sama dengan 7. 0 dikurangi 1 sama dengan minus 1. Nah, ini adalah vektor CD. Selanjutnya kita akan menghitung panjang vektor CD. Sama seperti panjang vektor AC dengan rumus akar ya, yaitu akar dari elemen-elemen pada vektor yang dikuadratkan. Oke, perhatikan di sini ada minus 5 ya. Berarti panjangnya adalah akar dari minus 5 dikuadratkan, kemudian ditambah 7 dikuadratkan, kemudian ditambah minus 1 dikuadratkan. Sehingga diperoleh hasil akar dari 25 ditambah 49 ditambah 1. Gitu ya. Nah, kalau kita jumlah semuanya, itu menjadi 25 ditambah 49 ditambah 1, hasilnya adalah 75. Oke ya. Nah, kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi 5 akar 3. Gitu ya. Nah, kalian sudah paham ya tentunya cara mencari apa? Menentukan panjang vektor yang diketahui apa? Koordinat-koordinat suatu titik. Oke. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.